Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang sekali lagi di live stream kita. Saya senang Anda bisa bergabung bersama-sama mengikuti kebaktian yang luar biasa yang dirayakan di seluruh dunia, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya di dalam kebaktian ini Anda bisa mengalami dan mendapat pewahyuan. Anda bisa melihat apa yang tadinya Anda tidak bisa lihat. Anda bisa melihat dan Anda bisa mengerti. Dan saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini yang judulnya adalah Anda melihat yang mereka tidak lihat. Bisa bayangkan apa enggak, saudara? Di tengah-tengah tantangan COVID-19, coronavirus yang terjadi di seluruh dunia, banyak orang nggak bisa melihat apa yang terjadi secara sisi atau segi yang positif. Ada banyak orang yang nggak bisa ngelihat Tuhan ini di mana ya, rencananya Tuhan ini apa ya. Tapi pada pagi hari ini saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan, di mana Anda akan melihat yang mereka tidak bisa lihat. Tapi kemudian saya berdoa supaya Anda bisa melihat apa yang tadinya Anda nggak bisa lihat, atau yang tadinya Anda lihat Anda nggak mengerti, sekarang Anda bisa melihat dan Anda menanggap Anda mengerti. Saya ajak saudara untuk baca buku Yohanes pasal yang ke-20. Kita lihat di sini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia, Simon Petrus, melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang ke-7, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Apakah mereka nggak ngerti? Apakah mereka nggak pernah dengar? Mereka pernah dengar, cuman nggak mengerti, saudara. Itu sebabnya ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia, Maria Magdalena, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi
ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria, perhatikan saudara, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman ini. Gardener, tukang kebun, penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Perhatikan di sini, saudara. Di sini dituliskan Simon Petrus dan saudara yang lain, waktu datang ke kubur, yang mereka lihat itu apa? Mereka nggak lihat malaikat. Mereka nggak lihat Yesus yang disangka oleh Maria sebagai tukang kebun atau penunggu kebun. Mereka masuk, yang mereka lihat kain kapan yang terletak di tanah. Mereka melihat kain peluh, malaikat nggak dilihat. Jadi ini yang saya maksudkan. Bagaimana kalau Anda melihat yang mereka tidak lihat? Tapi yang menarik di sini, dituliskan Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saya berdoa supaya Anda bisa mendapat download pewahyuan ilham roh, sehingga Anda waktu mendengarkan firman ini, Anda sendiri bisa mengalami perjumpaan ilahi di dalam roh bersama dengan Tuhan. Anda mengalami sendiri. Oke, di sini dituliskan Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Menyangka, dia berpikir, bahasa Inggrisnya supposing. Berpikir itu implikasinya ialah bisa benar, bisa salah. Nah, saya mau tanya sama Anda di sini. Salahkah Maria waktu dia menyangka itu adalah penunggu kebun? Apakah dia salah atau dia benar? Berapa banyak yang berpikir bahwa Maria salah? Bukan tukang kebun, ya. Mungkinkah? Jawabannya bukan sekedar benar atau salah. Saya sudah lihat ayat ini banyak kali dan saya berpikir Maria itu salah. Tetapi sebetulnya waktu Maria menyangka dia itu adalah penunggu kebun, sebetulnya pada saat itu Maria mendapat pewahyuan yang murid-murid lain nggak lihat. Dan saya berdoa supaya pewahyuan dari Roh Kudus disingkapkan kepada Anda saat ini, karena firman Tuhan, Alkitab itu ditulis berdasarkan ilham roh. Jadi nggak ada yang kebetulan sama sekali. Kita lanjut dulu, lalu kita akan kembali ke ayat yang tadi, yang bicara mengenai Maria menyangka dia itu adalah penunggu kebun. Kita lanjut dulu. Kata Yesus kepada Maria, "Maria," maka berpalinglah Maria dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Itu ada di Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 menarik, saudara. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid itu, perhatikan, "Aku telah melihat Tuhan." Maria melihat apa yang mereka tidak lihat. Coba saudara, ternyata di dalam Alkitab, kalau Anda baca dari buku Kejadian terus sampai ke buku Wahyu, di setiap buku-buku di dalam Alkitab itu ada
gambaran, pernyataan di mana Yesus itu ada di situ. Di setiap buku. Itu sebabnya Yesus bicara di dalam gulungan Alkitab. Itu mereka menuliskan mengenai aku. Saya melihat sebetulnya bahwa dari zaman dulu ini, kalau saya ambil beberapa contoh aja ya. Nanti kita akan kembali ke Maria. Dari dulu tuh Tuhan mau menyingkapkan dirinya. Dan saya percaya Tuhan juga mau menyingkapkan dirinya kepada Anda saat-saat sekarang ini, saat Anda lagi ngalamin tantangan, mungkin perlu jawaban, perlu penghiburan, apapun saudara, supaya Tuhan menyingkapkan dirinya kepada Anda. Misalnya ada beberapa contoh yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Waktu Tuhan bicara kepada Musa, dia untuk diutus Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Di Keluaran pasal 3 ayat 13-14, Anda bisa baca sendiri supaya bisa menyingkat waktu. Di situ Musa bertanya, ini kalau mereka tanya namanya siapa? Siapa yang mengutus saya ini? Tuhan kasih tahu namamu siapa? Lalu di sini dituliskan firman Tuhan kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Saudara, ternyata ada hubungannya apa enggak ini ya? Yang terjadi di buku Keluaran dengan yang terjadi di dalam buku Yohanes. Di dalam buku Yohanes, pasal 8 ayat 56 sampai ayat yang ke-57. Waktu itu Yesus sedang bicara dengan orang Yahudi. Lalu dikatakan demikian di sini. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Oh, saudara, ayat yang ke-58 dituliskan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang menarik begini, saudara. Di sini dituliskan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di dalam bahasa Inggrisnya, Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, akulah aku. Itu maksudnya. Oh, ternyata Tuhan mau menyingkapkan dirinya kepada orang Yahudi, tapi orang Yahudi nggak bisa melihat, karena nggak terima. Kalau kita lihat, ini pada saat kita merayakan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, coba kita baca Yohanes 18 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Ini waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Sekali lagi, I am. Akulah aku. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Ketika Yesus berkata kepada prajurit-prajurit Romawi yang mau menangkap dia, I am, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Wow. Anda bisa bayangkan pada saat itu, Yesus menyingkapkan dirinya, I am. Mereka nggak tahan. Nggak ada yang bisa tahan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tapi pada saat itu, mereka nggak ngerti.
Nah, kembali pertanyaan tadi, siapakah penunggu taman itu? Tadi saya katakan jawabannya bukan benar atau salah, tapi Maria mendapat pewahyuan. Saya ajak saudara untuk memperhatikan apa yang dituliskan di dalam buku Kejadian. Untuk menyingkat waktu, saya nggak akan bacakan, tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan ditaruh di mana? Di kebun, di taman. Nah, waktu Tuhan taruh mereka di taman, dan waktu kemudian Adam jatuh ke dalam dosa, itu Tuhan mengeluarkan mereka dari taman. Karena apa? Supaya mereka tidak memakan dari buah pohon kehidupan dan gak akan bisa mati. Jadi Tuhan dari mula-mula Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Mereka dikeluarkan dari kebun supaya ada penebusan, supaya ada yang mati buat mereka, supaya mereka bisa dibawa kembali kepada Bapa. Saudara, di Alkitab dituliskan di Kejadian pasal yang ketiga, waktu mereka dikeluarkan dari kebun, Tuhan menaruh malaikat dengan pedang yang terhunus, yang menyala-nyala. Dan ternyata dari sini kita bisa melihat manusia nggak bisa kembali lagi ke kebun itu. Satu-satunya jalan supaya manusia bisa kembali ke taman, satu-satunya ialah jika yang empunya taman itu keluar dan membawa manusia kembali kepada Bapa. Jadi, saya melihat saudara bahwa waktu Yesus disangka oleh Maria dia adalah penunggu kebun, ternyata dia mau menyingkapkan, ini loh sebetulnya aku adalah yang menunggu kebun, yang menjaga kebun, yang empunya kebun. Saudara, saya ajak Anda untuk melihat 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama, siapa? Adam, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Wow. Jadi ternyata nggak salah Maria itu. Dia itu bahkan mendapat pewahyuan, aku adalah penunggu kebun, yang empunya kebun. Adam, waktu dia berada di Taman Eden, dia diuji, dia dites, dan dia gagal. Manusia yang kedua, Adam yang akhir, Yesus, dia dicobai di Taman Getsemani, dan dia menang. Jadi dia menyingkapkan dirinya. Coba saudara saat ini, mungkin Anda nggak bisa lihat rencana Tuhan, Anda melihat tapi nggak bisa melihat. Di dalam hidup kita suka begitu saudara, Anda melihat, lalu Anda lihat lagi, Anda bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Dan saya berdoa supaya hari ini Anda bisa melihat kebangkitan ini satu hal yang luar biasa di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah global pandemi seluruh dunia ini, saudara. Bagaimana Anda melihat kebangkitan? Ternyata kebangkitan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44 saya akan bacakan perlahan-lahan, saudara.
Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Perhatikan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Wow. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Luar biasa sekali, saudara. Jadi, waktu kita melihat salib Kristus, itu ternyata rencana Tuhan digenapi supaya saudara dan saya bisa bebas dari maut, bisa bebas dari neraka, bebas dari dosa, ya, karena Tuhan mengampuni kita semua yang mau menerima Dia. Jadi saudara, Yesus berkata demikian, kalau engkau mau mengikut aku, sangkali dirimu, pikulah salibmu setiap hari dan ikuti aku. Bagaimana Anda melihat salib? Bagaimana Anda melihat sangkali dirimu? Waktu Yesus berkata, sangkali dirimu, Dia itu nggak berkata menyangkal kemampuan Anda, kapasitas Anda, potensi Anda. Enggak sama sekali. Anda semuanya ada kapasitas, ada karunia sendiri-sendiri yang semuanya itu khusus, luar biasa. Yang Yesus katakan mengenai menyangkal diri ialah kita perlu fokusnya tidak lagi kepada diri sendiri, self-centered. Kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, itu akan menghalangi kita untuk maju dan mengalami potensi yang sudah Tuhan berikan, sehingga kita tidak bisa advance. Kalau Anda berkata, oh kalau gitu kalau saya menyangkal diri dan memikul salib, berarti saya nggak ada kepribadian lagi. Saudara, nggak begitu. Anda tetap ada setelah menerima Yesus, setelah salib. Yes, bahkan Anda itu dibangkitkan. Sekarang Paulus mengatakan demikian. Oh, aku disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang ini aku hidup, tapi bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apakah Paulusnya nggak ada? Paulusnya masih ada, saudara, tapi fokusnya itu beda. Fokusnya nggak kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada keluar. Fokusnya untuk menjangkau orang, memberikan berkat, menolong orang, melayani orang. Fokusnya begitu, saudara. Jadi salib itu bukan merendahkan Anda, membuat Anda tidak mampu, membuat harga diri Anda nggak ada. Bukan begitu. Salib itu justru memampukan Anda waktu Anda merendahkan diri, maka Anda akan menjadi besar waktu Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Roh Kudus membawa kita semua kepada salib Kristus, dan kita melihat yang tadinya kita nggak ngerti, sekarang mengerti. Bukan hanya kita melihat yang orang lain tidak lihat, tapi kita melihat, kita mengerti, kita mengalami, dan pada saat kita merayakan hari kebangkitan ini yang luar biasa, yang merubah sejarah dunia. Mari saudara, Anda sambut hadirat Tuhan dan percaya bahwa kelemahan diganti dengan kekuatan, ketidakmampuan diganti dengan kemampuan, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kehinaan diganti dengan kemuliaan, luar biasa sekali. Saya ajak saudara menerima ini dengan iman, dan Anda percaya. Kalau Anda yang melihat di live stream ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara, ini undangan juga untuk Anda. Anda luar biasa.
Anda mendapat kesempatan untuk bisa mengalami. Saya dulunya juga bukan latar belakang orang Kristen, tapi saya menerima Yesus. Anda bisa membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda bisa menghubungi kami di website kami, cityblessing.org, ya. Atau Anda kalau nggak di Walnut atau San Bernardino atau di San Diego, Anda datang ke gereja yang percaya firman Tuhan, yang betul-betul menerima Alkitab sebagai firman Tuhan. Anda bergabung dan tertanam di gereja lokal dan bertumbuh. Dan saat ini, saudara, itu doa saya. Anda mengalami. Anda mengalami. Mau nggak Anda mengalami? Anda bisa melihat dan Anda bisa mengerti. Bisa mendapat pewahyuan. Kita berdoa, lalu kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur karena waktu kebangkitan itu banyak mujizat yang terjadi. Dan Engkau singkapkan kepada Maria Magdalena hal-hal yang sejak purbakala yang dia nggak menyangka bahwa ternyata yang empunya taman sudah keluar dari taman untuk membawa kami kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dengan ucapan syukur kami ambil bagian di dalam roti ini yang adalah tubuh Kristus. Saudara bisa bergabung dengan saya dimanapun Anda berada. Dengan hikmat, dengan pengucapan syukur, dan dengan satu perayaan yang luar biasa. Tuhan, Kau bangkit. Engkau tidak tinggal di kubur. Engkau hidup, dan Engkau hidup di dalam diri kami saat ini, orang-orang yang percaya. Kami mengucap syukur, dan kami ambil bagian di dalam roti ini yang adalah tubuh Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita ambil bagian. Kami angkat cawan ini yang adalah darah Kristus dengan segala pengucapan syukur sekali lagi ya Tuhan. Apa yang sudah Engkau lalui dengan waktu dicemooh, dipukul, dicambuk, disalib. Engkau tidak ngomel, Engkau tidak menggerutu. Engkau menutup mulutmu. Engkau tidak mengutuk, tapi Engkau mengampuni. Saat kami akan ambil bagian dalam perjamuan ini ya Tuhan, kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan saat ini Tuhan terjadi pembaruan di dalam hati setiap anak-anak. Kami ambil bagian, kami mengucap syukur di dalam anggur ini yang adalah darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ambil bagian. Amin. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami merayakan hari kemenangan ini dan kami mengingat bahwa Engkau sudah menang. Apa yang kami alami saat ini, kami pasti akan mendapat kekuatan. Kami pasti akan mendapat penghiburan. Kami juga mengalami kemenangan di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu, saudara-saudariku, dimanapun mereka berada. God bless you. Tuhan berkati Anda.